Kalau masalah yang 500 juta itu kita lihat di YouTube ya Om ya. Teman-teman, ini sambil jalanannya lagi macet. Kita ngobrol-ngobrol santai sama Umpo sambil nunggu jalanan macet biar nggak bosen. Gitu Om ya? Oke. Ngobrol apa ini kita Umpo? Mungkin teman-teman pengen tanya, mungkin ya dalam hati tanya kenapa sih kita bikin Akhir ASF ini, dan kita bikin channelnya ini buat apa, tujuan kita bikin channel ini. Mungkin Om Gem bisa menjelaskan ke teman-teman dari misalnya apa maksud pembuatan Akhir channel ini. Iya betul sekali. Pertanyaan yang bagus teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang tanya, kok tadinya main Anis Merah jualan. Saya sendiri jualan teman-teman gitu loh. Jadi nanti saya jualannya biasa di Facebook nih. Jadi nanti di IG juga. Jadi nanti tak sertakan di link deskripsi di bawah ya. Nanti kalian cek sendiri di situ. Di Facebook saya sering posting-posting jualan kok. Kan pertama saya mainan Anis Merah ini tujuannya memang jualan, terus lomba gitu. Terus pembuatan YouTube ini sebenarnya sih sudah lama sebenarnya. Cuman waktu itu iseng-iseng Bob. Jadi iseng-iseng posting iseng aja gitu loh. Jadi nggak terfokuskan. Nggak terfokuskan, terus kontennya juga nggak jelas, cuman video Teller, Anis Teller gitu tak posting di YouTube. Jadi nggak begitu berkembang gitu loh. Akhirnya kok saya kan punya beberapa beberapa pengalaman gitu ya. Jadi sering saya teman-teman gitu sama teman-teman Om Bob. Ada teman-teman tanya gitu, sharing gimana sih caranya ngerawat Anis, gimana sih kalau misalnya ada Anis yang sakit gitu. Saya sharing sama teman-teman, ngobrol gitu, nongkrong gitu, ngobrol. Terus akhirnya kepikiran gini, kenapa obrolan ini kok tidak kita buat konten saja gitu. Jadi kalau misalnya ngobrol sama teman yang tahu ilmunya kan cuman beberapa teman yang nongkrong itu aja umum. Jadi katakan ada 2 orang, 3 orang. Jadi ya cuman ilmunya menyebar di 2 atau 3 orang waktu nongkrong itu gitu loh. Akhirnya saya kepikiran yuk buat konten aja nih, kayaknya bagus. Jadi apa yang saya obrolkan sama teman-teman yang kemarin itu tentang perawatan, tentang apalah, pokoknya tentang seputar Anis Merah. Maaf. Itu coba kita obrolkan di YouTube gitu loh. Siapa tahu nanti ada teman-teman di luar sana yang belum mengenal saya, yang belum pernah ketemu sama saya, jadi tahu gitu loh, tanpa saya harus bercerita atau apa. Jadi cukup nonton di di YouTube channel Akhir ASF ini, teman-teman yang belum pernah ketemu saya mungkin bisa mendapat ilmunya begitu Om. Jadi Akhir ASF ini kan memang sebenarnya dari kontennya tentang Anis Merah nih. Terus akhirnya saya sama si Om Bob ini ya kolaborasi lah. Jadi saya membuat dan membangun channel ini lebih serius sekarang gitu. Jadi insya Allah nanti konten-konten ke depan semoga bisa bermanfaat gitu. Jadi tentang perawatan, tentang apa gitu. Kita berkolaborasi dengan Om Bob gitu Om Bob. Ya mungkin bisa saya tambahin juga, tujuan kita membuat channel ini sih lebih untuk apa ya, kan saya ini juga hitungannya saya kan baru di dunia perburungan ini. Saya tuh baru belajar di UGM ini. Kalau kita sama-sama belajar Om Bob. Kalau saya lihat secara orang awam yang nggak tahu burung seperti saya ini, itu kayak apa ya, untuk Anis Merah ini mungkin agak sedikit itu ya kurang terkenal di beberapa daerah ya. Jadi tujuan kita membuat channel ini ya lebih mengenalkan Anis Merah ke mungkin daerah-daerah yang belum tertarik dengan Anis Merah. Karena mungkin yang saya tahu kebanyakan kan kayak Murai Batu, Cucak Ijo itu lebih apa ya,
di kelas lomba itu lebih semarak gitu. Lebih semarak ya. Mungkin lovebird juga kan masih, meskipun sekarang mungkin turun, tapi kan lombanya masih banyak lovebird itu. Tapi untuk anis merah kan hanya di beberapa kota besar saja yang saya tahu. Mungkin kan saya kan masih awam ini, nanti mungkin bisa menjelaskan lebih detail lagi. Mungkin gini teman-teman, yang dimaksud Om Bob anis merah nggak menyeluruh itu gini, kan di Pulau Jawa ini khususnya kan ada beberapa kota yang memang peminat anis merah itu nggak seantusias kota-kota besar kayak di Kota Malang itu antusias untuk ngerawat atau lomba anis merah itu besar. Terus daerah Surabaya juga ramai begitu. Adalah beberapa kota-kota besar yang memang anis merah itu di lomba itu masuk di kelas utama gitu. Mungkin yang dimaksud Om Bob itu ada beberapa wilayah, ada beberapa kota yang memang peminat anis merahnya itu kurang karena di sana lombanya itu sepi gitu. Karena kan saya tahu ini bukan karena apa ya, saya tahu kan karena ada beberapa pelanggan dari kota-kota yang di sana peminat anis merah itu nggak terlalu banyak. Itu cerita memang. Beliau katakan dia beli untuk gacoran di rumah lah, untuk teman-teman ngopi di rumah pulang kerja gitu, merawat anis merah, terus dengerin anis merah bunyi gitu. Beliau bercerita kalau memang di daerah yang beberapa daerah itu memang sepi gitu anis merah, jadi peminatnya kurang karena lombanya juga pun nggak disupport lomba gitu, lombanya juga sepi gitu. Itu yang dimaksud Om Bob. Jadi Om Bob ya, Ya, lebih seperti itu. saya sekarang mau nanya sama si Om Bob nih. Om Bob kan masih baru nih di dunia burung gitu ya, Baru sekali. masih proses belajar, sama saya juga masih proses belajar gitu. Apa sih yang membuat Om Bob mau gitu masuk ke dunia burung, belajar di dunia burung gitu? Apa Om Bob? Monggo. Kalau yang memotivasi saya untuk belajar, tapi kalau ini mungkin ya saya khususkan ke anis merah karena apa? Memang saya kan awam di burung, ya temen ya, kan saya awam di burung. Saya tahunya paling burung yang umum-umum aja lah, yang mungkin memang hanya untuk sekedar hobi yang bukan dilombakan atau jenisnya itu Untuk rumahan lah ya. ya untuk rumahan gitu. Seperti yang setelahnya jala gitu. Seperti yang kayak anis merah dan sebagainya yang dilombakan itu memang awam bagi saya. Cuma kenapa saya milih ke anis merah, suka di anis merah karena apa ya, uniknya itu, dan mana uniknya itu nggak hanya sekedar suara yang dilombakan yang dilihat, tapi telernya itu Kayak teler maksudnya. nah gaya telernya. Nah itu gaya teler burung anis merah itu kayak macam-macam tergantung karakter burung itu masing-masing. Nah itu yang bikin saya tertarik. Yang membuat harganya mahal juga Om ya. Oh iya pasti, semakin telernya semakin bagus, Nah, gitu. harganya pasti suka. Jangan ditanya lah. Beliau sudah mulai mengerti nih gaya teler yang bagus gimana, yang gaya teler harganya mahal gimana. Om Bob ini sudah mulai beli burung, beli anis merah. Terus beliau juga mulai belajar merawat-rawat, juga mulai belajar lomba juga sama saya. Nggak tahu nanti kedepannya juga beliau mungkin hitungan ngikut berkecimpung dijual beli juga ya Om ya. Uangnya menggiurkan katanya. Harapannya seperti itu. Ya. Amin. Kita kan berawal dari hobi, dari kesenangan yang menghasilkan. Jadi nggak hanya sekedar hobi yang mungkin bagi pandangan awam seperti saya dulu itu berpandangan burung itu hanya sebuah hobi yang nggak ada hasilnya gitu. Karena memang saya nggak tahu. Ngabisin uang ya Om. Jadi kayak beli burung mahal-mahal cuma ditaruh di rumah, didengar suaranya kan Sayang uangnya. Nah. Kayak nggak jadi investasi gitu. nggak jadi investasi, nggak ada apanya. Sekarang beli burung untuk invest berarti sekarang. Nah. Teman-teman gini ya, di dunia burung itu sebenarnya nggak ada orang pinter, itu nggak ada, terus orang bodoh itu juga nggak ada. Soalnya gini, kalau misalnya burung itu lahir di dunia 1000 burung katakan, 1000 burung karakter juga nggak ada yang sama gitu.
Jadi semua pemain burung, entah burung apapun lah, itu semuanya dalam proses belajar. Artinya setiap burung memiliki karakter yang berbeda-beda gitu Om Bob. Jadi kita ngobrol pinter nggak pinter dari segi experience gitu Om, dari segi pengalaman. Jadi seberapa banyak pengalaman beliau, seberapa sedikit pengalaman beliau gitu aja. Kalau masalah pinter atau nggak pinter kayaknya nggak ada di dunia burung gitu. Soalnya burung beda karakter gitu. Di rumah ada anis merah 10 katakan. Juga 10 karakter juga semuanya berbeda-beda. Satu burung dengan yang lain punya karakter sama keinginan burung itu beda-beda. Entah mulai dari cara ngerawatnya berbeda, dari ekstra foodingnya berbeda, dari cara penjemurannya pun juga berbeda. Nanti kalau misalnya kurang jelas atau kita buatkan video terpisah dari video ini gitu Om. Nah ini kan saya juga ya jadi pertanyaan bagi saya lah, kenapa kok anis merah itu susah di breeding ya, atau mungkin nggak ada yang breeding anis merah lah, dalam artian breeding rumahan. Kenapa anis merah itu harus liar, kita harus carinya mungkin di Bali atau di mana yang memang mereka peternak anis merah tapi memang liar, bukan yang kayak ada ternak di alam ya Om. Ya, ternak alam maksudnya itu, bukan ternak buatan yang tadi pakai aviar atau apa. Itu kenapa ya? Kalau kenapanya saya juga kurang paham ya Om. Mungkin nih cara hidup si anis merah ini mungkin beda. Ada sama-sama anis nih, anis kembang katakan. Anis kembang itu bisa dibreeding di rumah bisa. Anis kembang itu anis jali itu ya? Nah, bunglor jali itu anis kembang. Itu bisa dibreeding. Di sini breeding anis kembang banyak di Malang Selatan. Kalau anis merah ini, saya kan ngikut grup di Facebook nih ya. Ada grup di sana sering ada postingan tentang beberapa teman-teman ada yang breeding gitu. Sampai sekarang saya belum menemukan yang memang benar-benar berhasil untuk breeding anis merah. Entah kenapa Om. Entah mungkin dia cara kawinnya harus tempat yang luas, mungkin entah konsumsi makanannya harus apa ya, kan makanan utama cacing nih, entah harus dikasih makan cacing terus atau gimana nggak tahu juga gitu. Cuman sampai saat ini saya belum tahu, atau mungkin saya sendiri nggak tahu ya. Sepengetahuan saya belum ada yang memang berhasil gitu ternak di rumah, breeding di rumah gitu, belum pernah dengar yang sampai berhasil gitu. Memang kalau misalnya penghasil anis merah terbanyak sih di Bali, masih ternak alam. Artinya teman-teman petani anis merah ini tetap ngambil di alam begitu Om. Oh ya, terus musimnya tetap musim hujan dia. Jadi kalau musim hujan dia produksi, kalau musim panas dia berhenti produksi begitu Om. Atau menghindari ya suhu alamnya juga ya. Kalau musim hujan kan mungkin lembab, kalau memang tadi itu dibilang makan utamanya itu cacing itu ya kan, memang musim hujan tanam jadi gembur, cacing semakin banyak ya. Kan mungkin seperti itu. Saya juga ya agak aneh aja, karena kan kayak sejenis mulai batu dan sebagainya kan banyak yang breeding itu dan bisa semua. Nah ini kok kenapa anis merah ini? Sama satu lagi Om yang jarang bisa di breeding itu cuca hijau. Oh, cuca hijau jarang bisa di breeding, hampir nggak ada kayaknya. Tapi mungkin ada nih, mungkin ada di beberapa kota yang berhasil mungkin nih. Tapi sepengetahuan saya kayaknya nggak ada, karena ada informasi dari teman-teman cuca hijau kalau cuca hijau itu kalau berkembang biak artinya dia kawin itu dia harus sama terbang gitu, terbang tempatnya harus tinggi, mungkin seperti itu. Oh gitu. Jadi masih belum ada jadi yang proses kawinnya di udara gitu. Di udara. Ini informasi dari teman-teman cuca hijau ya. Jadi kalau misalnya salah, kalau misalnya mau menambahkan boleh ditulis di kolom komentar. Ya, kalau ada omongan kita yang salah ya bisa kita komen lah, kita sharing, mungkin ada yang perlu dibetulkan dari kita, mungkin ada masukan lain atau ada pengetahuan lain gitu. Ada teman-teman yang tahu, teman saya atau tetangga saya
tetangga saya ada yang berhasil nih breeding anis merah atau breeding cicak hijau mungkin tadi. Boleh komen di bawah. Doakan ada rezeki kalau misalnya ada teman-teman atau tetangga atau saudara teman-teman yang memang berhasil breeding anis merah ya Om. Iya. Coba kita samperin ke sana. Doakan ada rezeki. Soalnya kan tetap butuh biaya akomodasi untuk ke sana. Tapi tetap infokan saja kalau misalnya saudara teman-teman atau tetangganya mungkin ada yang berhasil gitu. Insya Allah nanti kita samperin ke sana, kita minta ilmunya gitu ya. Ya sharing lah, kita sharing ilmunya lah. Kita sharing ilmunya di sana. Jadi kita ngobrol puter-puter dari segi experience, dari segi pengalaman. Jadi seberapa banyak pengalaman beliau, seberapa sedikit pengalaman beliau aja. Oke Om, ini kita lanjut bahas tentang anis merah ya. Ini yang mau saya tanyakan ini, Gem ini udah berapa lama berkecimpung di anis merah ini? Waduh. Mulai kapan lah tepatnya? Saya mulai senang anis merah itu 2005 mulai senang. Itu masih seneng ya? Belum terjun langsung ke... Terjun langsungnya 1 tahun setelah saya senang. Masa pacaran 1 tahun. PDKT. Tapi waktu itu ngerawat anis merah 2005-2006 itu ngerawat si anis merah, cuman masih campur-campur, masih ngerawat cendet, masih ngerawat lovebird, maksudnya masih belum terfokus ke anis merah. Soalnya waktu itu sambil kerja. Oh, sambil kerja. Jadi belum terlalu fokus di anis merah. Jadi masih sebatas suka ya, belum mendalami ilmunya lah. Begitu. Kalau menurut Om sendiri itu apa sih keunggulan anis merah? Kalau menurut Om sendiri? Bukan keunggulan, mungkin keunikan. Ya, keunikan anis merah ya, itu tepatnya lah. Keunikan anis merah itu terutama si gaya teler. Cuman selain gaya teler, lagunya juga enak, variasi lagunya juga banyak. Yang lebih uniknya lagi anis merah, burungnya gampang ngambek gitu. Kalah manusia. Ya kayak manusia. Kayak si doi lah, gampang ngambek. Jadi kalau ngerawatnya nggak konsisten gitu, jemurnya juga nggak konsisten atau mandinya nggak konsisten, itu kadang dia ngambek. Gitu. Lebih sensitif lah dari burung, buat dari tipe burung yang lain lebih sensitif. Anis merah seperti itu. Itu yang membuat hasrat saya terpacu. Karena uniknya tadi itu ya, susahnya tadi itu. Ya macam-macam lah. Yang penting burung ini unik begitu. Itu yang membuat saya senang gitu. Dan mendalami tentang anis merah gitu. Oh iya, saya juga pernah dengar itu ada anis merah yang harganya itu sampai 500 juta. Itu kok apa ya? Istimewa sekali harga segitu bagi saya, bagi seekor burung sampai menyentuh harga 500 juta itu kayak mungkin pandangan Om Bob sebagai ya awam lah. Ya masih proses belajar masuk di anis merah lah. Harga 500 juta. Wow, beli mobil, beli rumah Om. Jelas, kalau saya dulu ya kalau dengan uang segitu daripada saya beli burung ya investasi rumah lah. Nah, Tapi kalau gini Om Bob, kalau kita ngobrol kesenangan gitu, hobi. Apalagi beliau-beliau yang punya pendapatannya lebih, artinya beliau mainan burung bukan untuk mencari uang. Kalau saya kan memang mainan burung sambil nyari uang gitu ya, jualan, terus yang terbaru bikin konten ini gitu. Beliau-beliau yang memang punya kerjaan lain gitu, harga nggak jadi masalah, yang penting dia senang, biasanya begitu. Terus gaya telernya sesuai ekspektasi dia, sesuai apa yang dia inginkan gitu. Kalau masalah yang 500 juta itu kita lihat di YouTube ya Om ya. Iya. Itu punyanya Bapak Topo Kediri. Oh, orang Kediri. Halo Om Topo. Beliau juga pernah nawar punya saya waktu itu. Pernah tanya burung saya gitu. Ya.
burungnya Om Topo ini namanya Holiday Om ya. Holiday ini stabil. Stabil itu apa? Lomba. Oh, Jadi lombanya. lomba itu stabil menang maksudnya. Oh. Performnya di lapangan itu stabil gitu. Saya sendiri juga pernah menyaksikan secara langsung kinerja si Holiday ini, Si punya Om Holiday. Topo, keren pokoknya, keren. Kalau pengen tahu gimana sih, apa sih Anis Merah Holiday, cek aja di YouTube, banyak kok, banyak yang sudah review burung itu di sana, cek aja, burungnya keren pokoknya. Kita sendiri juga pengen Om ya, punya impian pengen burung kayak si Holiday punya Om Topo Kediri, doakan. Karena memang susah ya, kayak kita ya bukan apa ya, kayak nyari burung yang memang, atau kita merawat burung kemudian nemu burung yang semewah Holiday itu kayak sebuah rezeki ya modelnya ya. Ya Anis Merah itu tetap ada faktor hoki Om. Oh, Ada tetap faktor hoki. nggak terlepas dari situ ya. Ya tetap faktor rezeki lah. Pokoknya main burung apapun tetap harus diiringi sama doa. Jadi finansial kuat, doanya kuat, insya Allah dapat burung yang bagus juga stabil. Itu tetap faktor hoki teman-teman. Faktor hoki yang apa ya? Soalnya kan banyak nih dari teman saya gitu, kayak si Sinyo anak Malang sini sih, anak flyover, dia anaknya agak gila memang. Sinyo agak gila. Dia juga agen ring Fatur B2 juga. Dia pernah dulu pertama dia agennya ring As, terus sekarang jadi agennya Fatur B2, ring Fatur B2. Jadi memang ya bolehlah kita memilih burung posturnya gimana sesuai keinginan kita, terus memilih katuranggan bahasanya, tapi tetap faktor hoki yang hasil akhirnya di faktor hoki. Saya sendiri pernah capek milih gitu, bagus secara postur, bagus secara paruh, mata, pokoknya bagus lah katuranggannya, bentuk tubuhnya bagus. Ternyata juga nggak sesuai ekspektasi gitu. Yang penting doa lah. Sama yang paling penting ini Om, feeling. Jadi kalau beli burung tetap main feeling gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi Juga ditunjang sama finansial yang bagus. feeling ini kan kembali lagi ke tadi itu ya, experience tadi itu ya. Feeling itu lebih ke apa ya? Kalau Om Bob seneng sama si cewek lah katakan, secantik apapun, sesemok apapun, kalau feelingnya kurang kan nggak dapet Om ya. Yang dimaksud feeling di sana. Jadi memang ada Chemistry-nya. chemistry-nya gitu Om. Harus ada feelingnya. Kalau feeling, saya pernah nih beli burung di temen lah. Maksudnya burung ini pernah di apa ya, ditelantarkan. Udah lama sih. Dulu waktu itu akun Facebooknya Om Joko Jogja. Ringnya Ringgong kalau bisa lah Om. Ringgong, Wong 15 apa saya lupa. Terus ada teman saya juga agen ring itu, Om Raditya Mustika Klaten. Ayo Om Raditya, halo. Itu di sana sempat ditelantarkan Om. Namanya di sini tak kasih nama unik. Apa itu? Nama burungnya tak kasih nama unik. Burungnya. Kayak Karena burungnya itu secara postur antik begitu. Jadi kayak bentuk perahu begitu. Jadi apa ya? Kayak bentuk perahu gitu burungnya, unik. Di sana ditelantarkan Om. Jadi tempat sangkar burung kan banyak nih, trotolan. Burung ini nggak kebagian sangkar, akhirnya ditaruh sangkarnya loh berbesi gitu sendirian, kasihan. Waktu itu saya beli 1.400.000 trotolan waktu itu. Akhirnya saya rawat, alhamdulillah saya kasih nama unik, burungnya juga stabil. Gaya tellernya ya lumayan lah, cuma dia stabil di lapangan. Burungnya juga fighter. Ada beberapa contoh juga. Saya pernah beli burung, bukan beli burung sih, saya punya sangkar bagus nih Om. Sangkar ukir oval. Saya jual ke teman saya Aris Mevaltan, orang Tanjung. Orangnya juga agak gila. Namanya Aris. Mat, halo Mat. Dia nggak punya uang, dia punyanya Anis Merah ring apa ya lupa, Bobitista kalau nggak salah. Dia tukerin sama sangkar. Ternyata Bobitistanya itu di saya rawat.
lagunya bagus, volumenya juga masuk, speednya juga masuk, gayanya ya lumayan lah. Akhirnya laku di luar ekspektasi, artinya laku lumayan mahal lah, begitu. Jadi tetap main feeling sih, sama experience kita, pengalaman kita diiringi sama feeling, begitu. Gitu Om Bo. Kalau dari jenis karakter burung ya, dan trailernya si Anis Merah ini trailer Anis Merah ini bisa dibentuk nggak, atau kita bisa membuat dia jadi trailer yang mewah, mencetak yang bagus gitu, mencetak yang bagus, bisa nggak? Gini Om Bob, Anis Merah itu diciptakan punya gaya trailer masing-masing. Artinya ketika si Anis Merah A ini lahir gitu, dia nantinya gaya trailernya nggak bisa dirubah Om. Jadi katakan dia lahir dengan nanti kedepannya gaya trailernya klasik, katakan ya sudah klasik aja gitu. Cuman kita dirubah ke mewah nggak bisa ini, kita paksakan atau kita rawat kita rubah ke mewah. Kita hanya bisa mensupport saja, katakan biar trailernya itu lebih maksimal. Kalau secara gaya, kalau dia klasik ya sudah klasik saja. Nanti kita bisa support, mungkin dia lebih ngotot pada trailernya, terus lebih performnya lebih stabil di gantangan. Kita cuma support di perawatan. Kalau merubah gaya trailer nggak bisa Om, Nggak bisa begitu. Kita hanya bisa memaksimalkan aja. Begitu Om. Ada lagi yang diobrolkan, ditanyakan? Ya beginilah kegabutan kita di tengah macetnya Kota Malang di hari Sabtu dan juga sekarang lagi hujan. Soalnya jalanan lagi macet teman-teman. Ntar saya videokan kemacetannya ya. Nanti saya ceritakan di video ini. Perut lapar, hujan, macet. Pokoknya tonton terus videonya. Jangan skip. Jangan lupa untuk kesekian kalinya subscribe, support kita agar kita lebih semangat buat video, like videonya, share ke teman-teman kalian. Ambil positifnya, yang nggak positif Buang. tetap diambil. Gitu. Pokoknya diambil yang positif, yang nggak positif skip, gitu aja. Oke teman-teman, hujannya semakin deras, suasana juga semakin Syahdu. syahdu. Ini kalau di pagi si Anis Merah ini cocok untuk Ya, berkembang biak hawa-hawa ini. seperti ini memang cocok. Makanya kan ini bulan-bulan akhir tahun gini sudah mulai produksi. Jadi kalau teman-teman mau beli bahan, beli trotolan gitu, Ini bulan-bulannya bagus ya. ini bulan yang tepat. Kalian pilih-pilih Anis Merah, kalian pilih agen-agen yang jual, agen-agen yang terpercaya gitu ya. Kalian pilih-pilih gitu. Pokoknya semoga Anis Merah ini semakin semarak, semakin banyak peminatnya, Nah, itulah biar lombanya semakin rame gitu. tujuan kita buat konten ini tuh salah satunya itu. Pokoknya jangan pernah godok-godokan, nggak boleh. Kita harus tetap rukun gitu. Oke? Godok-godokan nggak boleh. Kalau ngomong di belakang boleh, nggak apa-apa. Itu ya. Gibah. Kalau gibah nggak apa-apa. Oke, nanti saya buatkan video gimana sih cara memilih trotolan Anis Merah yang benar gitu. Biar kalian nanti buat acuan gitu, buat rekomendasi gimana sih cara memilih Anis Merah trotolan yang bagus. Nanti saya buatkan videonya, kalian tonton, kalian pantengin terus channel ini. Jangan lupa add Facebook saya, Facebooknya Om Bob. Follow juga IG saya, IG-nya Om Bob. Di sana nanti ada informasi kalau misalnya kita mau buat video baru atau aktivitas di gantangan gitu. Atau nanti kalau mau teman-teman mau DM di IG atau inbox di Facebook, Om tolong dong saya punya problem ini, gimana sih, punya solusi enggak? Kita buatkan video. Ya udah. Oke sih. Yang penting intinya kita membangun channel ini biar bermanfaat bagi semua teman-teman gitu. Bisa sharing, bisa memberikan edukasi. Terus insya Allah nanti saya buatkan untuk video terapi Anis Merah kalian. Ada nanti doain juga ya Om membuat
video audio untuk masterin burung-burung trotolan kalian. Jadi ya tunggu saja. Makanya jangan lupa subscribe, loncengnya juga di tekan biar nanti kita update video terbaru kalian tahu gitu. Oke teman-teman, saya lapar, kedinginan, macetnya panjang sekali. Pokoknya pantengin terus, jangan sampai skip. Jangan lupa subscribe, oke? Hai guys. Mulai? Ya iya, mulai. Nggak penting ya, Bang? Nggak penting ini. Ini nggak ada mana? Nggak masalah, karena aku nyupir. Kita sangkari. Om, ini muterin nanti Om. Ya pas mereka nggak iso loh. Wih. Kaptek. Pokoknya gitu. Ntar. Sama satu lagi Om yang ngobrol apa mana ini? Siap. Pada ini dia Om.